Lah, aku mau salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Pak. Udah makan semuanya? Belum. Pak. Iya. Belum makan ya? Belum, Pak. Belikan lah. Ya. Aduh. Baiklah. Jadi kali ini Bapak akan membawakan materi mengenai tentang keanekaragaman hayati. Oh ya, link absennya Bapak kirim dari grup aja ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, selanjutnya yaitu keanekaragaman hayati. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menanyakan kepada kalian dulu, membawa kalian untuk berpikir. Pernah nggak kalian berpikir tentang kenapa itu ini ya, misalnya kan kita, misalnya Denny dengan sesama kawannya, pernah nggak mikir kenapa ada perbedaan gitu, kenapa dia tinggi, kenapa dia putih, Karena beda kenapa dia gen. mancung? Nah ya betul, itu salah satu dari jenis dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya Bapak minta tolong kepada teman kalian yaitu Khadijah agar men-share PPT-nya. Udah di-share, Pak. Udah di-share, Kalau ada, udah kelihatan. oh ya udah, ntar ya. Oke. Jadi topik hari ini yaitu keanekaragaman hayati. Sebelum masuk ke materi, Bapak nanya lagi. Siapa yang tahu pengertian dari keanekaragaman hayati? Tolong angkat tangannya. Ayo anak-anak. Halo. Saya Pak. Siapa itu? Ririn? Ya Pak. Baiklah, kepada Ririn coba kasih dulu pendapatnya. Keanekaragaman hayati itu merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Ya Pak. Ya betul. Terima kasih kepada Ririn. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah keanekaragaman atau bermacam-macamnya makhluk hidup dalam suatu ekosistem pada suatu ekosistem. Oke, selanjutnya tolong next kepada Khadijah. Ayo. Next. Mana ini? Udah. Oke. Jadi keanekaragaman hayati itu terbagi tiga jenis, yaitu pertama keanekaragaman gen, kedua keanekaragaman jenis, dan yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Jadi yang pertama itu keanekaragaman gen, sama yang seperti Bapak bilang tadi, contohnya pada manusia yang Bapak tanyakan kepada Denny tadi. Keanekaragaman gen adalah variasi antara individu dalam spesies yang sama, yaitu fenotip atau karakteristik yang nampak suatu individu merupakan interaksi antara faktor genetik atau gen dan keadaan lingkungan. Contoh dari keanekaragaman gen ini, coba berikan contohnya dulu Bapak tanya, selain dari yang Bapak sampaikan tadi. Ada yang bisa menyampaikan contohnya? Mana? Atau halo anak-anak. Iya, Pak. Siapa itu yang bisa memberikan contoh dari keanekaragaman gen? Selain dari yang Bapak sebutkan tadi. Mana ini orangnya nih?
Saya, Pak. Siapa itu? Atika, Pak. Oh ya, Atika. Coba Atika sebutkan dulu. Ada mawar merah, ada mawar putih. Ada kelapa merah, ada kelapa hijau, Pak. Oh iya, betul. Terima kasih kepada Atika. Baik sekali contoh yang diberikannya. Jadi banyak sekali contoh dari keanekaragaman gen ya anak-anak. Contoh yang dapat diambil juga seperti pada PPT yaitu kucing. Contohnya ada kucing yang berwarna hitam, putih, merah, ataupun oranye, dan juga jenis jeruk. Yang seperti PPT ada jeruk manis, lemon, jeruk nipis, sangkis, navel, mandarin, dan lain-lain. Selanjutnya tolong next Khadijah. Ya, selanjutnya yaitu keanekaragaman spesies. Jadi keanekaragaman spesies ini adalah jenis-jenis atau variasi spesies yang menempati suatu habitat atau suatu wilayah. Beberapa habitat seperti hujan tropis atau habitat batu karang memiliki banyak spesies. Pada beberapa habitat lainnya seperti aliran sungai yang tercemar dapat sedikit spesies. Keanekaragaman spesies dapat ditentukan dari hasil perhitungan jumlah spesies yang berbeda, akan tetapi dapat pula ditentukan oleh keanekaragaman tingkat taksonomi. Di sini ada yang bisa memberikan contohnya lagi? Contoh dari keanekaragaman. Ayo anak-anak. Ada yang bisa membantu Bapak memberikan contoh dari spesies? Saya, Pak, seperti spesies kupu-kupu, burung, dan cacing, Pak. Kalau di Itu siapa? saya, Pak. Iya, siapa namanya? Fatima, Pak. Oh ya, kepada Fatimah coba dulu berikan contohnya dari keanekaragaman spesies. Nah, di keanekaragaman ini kan terdapat komunitas atau kelompok berbagai spesies di suatu tempat kan, Pak. Nah, itu misalnya ada spesies seperti pohon mangga, kelapa, jeruk, rambutan, atau kayak di hewannya itu burung, kumbang, kupu-kupu, dan cacing, Pak. Ya. Ada yang bisa melengkapi dari teman-teman yang lain? Ayo anak-anak. Ida. Halo Ida. Nggak ada ya jaringan ya? Waduh. Denny bisa bantu Bapak? Bantu temannya tadi menambahkan jawabannya yaitu contoh dari keanekaragaman spesies. Halo Denny. Oh, semua orang ya? Saya, Pak. Ayo, tutup. Lilit. Dari contohnya juga ada dari keluarga kacang-kacangan. Dari kacang-kacangan itu kan kita kenal contoh-contohnya. Kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, dan kacang papri, dan banyak lagi. Iya, betul. Jadi keanekaragaman spesies itu suatu contohnya atau individu yang satu kekeluargaan, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda akibat dari suatu lingkungan, tapi tetap satu keluarga. Misalnya contohnya itu keluarga kucing-kucingan, yang dimana di gambar ada harimau Sumatera, bisa berkeluarga juga sama singa, sama kucing domestik, dengan karakal juga, kucing gunung, ataupun dengan kucing-kucing besar lainnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman ekosistem. Coba di next dulu, Khadijah. Baik.
Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah suatu bentuk interaksi antara sebuah komunitas dengan lingkungan, yaitu interaksi antara unsur abiotik dengan biotik di suatu tempat. Dan dalam ekosistem ini terdapat komunitas. Komunitas yang dimaksud di sini adalah kumpulan populasi yang berinteraksi di suatu tempat dan dalam jangka waktu yang tertentu. Keanekaragaman ekosistem, maaf ya kalau sedikit bising. Keanekaragaman ekosistem dapat terjadi karena adanya perbedaan letak geografis, di mana perbedaan letak geografis ini merupakan faktor utama yang dapat menghasilkan berbagai bentuk ekosistem dan juga dapat menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini akan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, intensitas cahaya, curah hujan, dan sinar matahari. Sehingga hal ini dapat berpengaruh besar terhadap jenis flora dan fauna pada daerah tersebut. Di sini Bapak bertanya lagi kepada anak sekalian, ada yang bisa memberikan contoh dari keanekaragaman ekosistem ini? Kayak yang di PPT lah, Pak. Contohnya ekosistem lumut, ekosistem Ya, hutan, ekosistem sungai, danau, hutan bakau, dan lain-lain. iya ya, ada juga di PPT rupanya. Oke, Kan baiklah. dibaca, Pak. Langsung saja ke slide selanjutnya, tolong Khadijah, next. Next, oke. Yang selanjutnya, judul selanjutnya itu keanekaragaman hayati Indonesia. Mana nih ya? Jadi Indonesia ini sangat kaya sekali di bagian flora dan faunanya ya, atau keanekaragaman hayatinya karena letak geografisnya yang sangat strategis. Terus letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia juga memiliki berbagai jenis ekosistem seperti ekosistem perairan, air tawar, rawa gambut, hutan bakau, terumbu karang, dan ekosistem pantai. Terus selanjutnya yaitu persebaran tumbuhan atau flora di Indonesia, yaitu jenis-jenis tumbuhannya di Indonesia diperkirakan berjumlah 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora dunia. Jadi jumlah seluruh tumbuhan di Indonesia itu di dunia, Indonesia menyumbangkan 10% spesies dari jumlah keseluruhannya. Lumut dan ganggang diperkirakan jumlahnya itu 35.000 jenis spesies, tidak kurang dari 40% dari jenis-jenis ini merupakan jenis yang endemik, yaitu khas wilayah kita, khas wilayah Indonesia, langka, atau jenis yang hanya terdapat di Indonesia dan tidak terdapat di dunia lain. Daerah persebarannya itu ada 6, yaitu yang pertama disebut Oriental, yang kedua Australian, yang ketiga Palearktik, yang keempat Nearktik, yang kelima Neotropik, dan yang terakhir yaitu Ethiopia. Jenis hewan yang ada di Oriental itu khas Indonesia seperti siamang, tikus pohon, gajah, dan harimau Sumatera. Yang Australian ini biasanya yang hewan-hewan berkantung seperti kanguru, platypus, ataupun koala. Yang Palearktik yaitu panda raksasa, unta baktarian, dan keledai Persia. Nearktik yaitu contoh hewannya yaitu hewan pengerat atau sejenis tikus-tikusan rodentia dan hewan memiliki tanduk bercabang. Yang Neotropik contoh hewannya itu kukang, armadillo, dan tapir. Dan yang terakhir Ethiopia, jenis hewannya itu yaitu adalah kera, jerapah, dan zebra. Oke, next. Lanjut, next lagi. Ini yang tadi. Next lagi. Ya, tadi udah Bapak sebutkan contoh dari keanekaragaman hewannya, yaitu tentang keanekaragaman tumbuhannya. Sebelumnya Khadijah, sebelumnya.
sebelum ini. Halo. Sebelumnya Khadijah. Yang keanekaragaman tumbuhan, yang nomor 2. Back. Mundur. Lagi. Aduh, gimana? Keanekaragaman tumbuhan. Yang nomor 2. Yaitu ya, ini. Oh, ya. Jadi tadi udah Bapak sebutkan keanekaragaman hewan yang ada di Indonesia tadi, ada 6 wilayah. Selanjutnya kali ini tentang keanekaragaman tumbuhannya. Di Indonesia memiliki sekitar 40.000 jenis tumbuhan. Tumbuhan biji banyak ditemukan di Indonesia, sekitar 25.000 jenis atau lebih dari 10% flora dunia. Lumut dan ganggang yang terdapat di Indonesia diperkirakan sekitar 35.000 jenis. Tidak kurang dari 40% dari jenis-jenis ini merupakan jenis flora khas Indonesia atau endemik. Contohnya itu anggrek atau Orchidaceae merupakan suku yang terbesar di Indonesia. Suku flora yang terbesar di Indonesia dari semua suku tumbuhan yang ada dan ditaksir jumlah dari anggrek ini memiliki 3.000 jenis spesies. Banyak di antara jenis-jenis tumbuhan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya itu seperti meranti-merantian atau Dipterocarpaceae, kacang-kacangan, leguminosae, dan jambu-jambuan atau Myrtaceae. Selain itu, diperkirakan di Indonesia terdapat jenis pohon palem terbanyak di dunia. Lebih dari 400 jenis pohon palem yang bernilai ekonomis atau komersial. Berikut ini membahas mengenai keanekaragaman tumbuhan di Indonesia berdasarkan jenisnya. Coba next. Kurang ya. Next Khadijah. Oke. Jadi ini materi yang terakhir mungkin. Belum. Materi terakhir dari keanekaragaman yaitu tentang keanekaragaman fungi. Tepatnya di Indonesia. Sebelumnya. Next. Ya, mana yang ketiga? Yang ketiga, keanekaragaman fungi. Khadijah. Itu yang di bawah tumbuhan tadi, di bawahnya. Oh ya, ini. Oke, jadi yang ketiga ini yaitu keanekaragaman fungi atau jamur. Fungi bisa ditemukan di air, tanah, organisme mati, atau bahkan di tubuh manusia. Fungi yang bersifat parasit pada umumnya dan juga ada yang bersifat epifit. Indonesia memiliki 25,53% dari 47.000 jenis fungi yang ada di dunia. Jadi Indonesia menyumbang setidaknya 1/4 spesies dari jumlah seluruh spesies di dunia. Sebagian lagi besar beracun bagi manusia, tetapi sebagian lain dapat dijadikan sebagai sumber bahan pangan. Keanekaragaman mikroorganisme di Indonesia banyak dimanfaatkan dalam bioteknologi, terutama pada bidang pangan, medis, dan lain-lain. Mikroorganisme dapat digunakan dalam reproduksi pangan di Indonesia. Contohnya yaitu salah satu fungi yaitu Rhizophthalonifer dapat membuat tempe, dan tempe merupakan makanan khas dari Indonesia. Dan selanjutnya yaitu Neurospasa untuk membuat oncom, sama oncom juga berasal dari Indonesia. Oke, selanjutnya materi terakhir yaitu tentang keanekaragaman. Next, materi terakhir tentang ini upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi upaya pelestarian keanekaragaman hayati ini terbagi dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Salah satu contohnya yaitu dengan dibuatnya taman nasional, misalnya Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat, Taman Nasional Gunung Gede di Jawa Barat juga, Cagar Alam, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan.
Dan yang terakhir yaitu pelestarian ex situ atau pelestarian yang di luar dari habitat aslinya. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu kebun botani, dari kebun raya, kebun botani, yang kedua kebun koleksi, dan kebun plasma nutfah. Dan contoh dari pelestarian ex situ ini bisa jadi seperti kebun binatang. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak semuanya. Selanjutnya Bapak akan memberikan contoh soal atau kuis. Bapak akan memberikannya nanti Bapak share grup. Sebelum Bapak tutup, apakah dari anak-anak semua ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Nggak ada. Atau kita tutup aja langsung? Bapak simpulkan. Nah, cobalah Denny simpulkan. Nah, kayak Denny tahu ini. Mau Bapak bilang tadi. Coba Denny dulu simpulkan tentang materi kita hari ini. Sebelum Bapak tutup. Ayo Denny. Ayo. Apa di telepon? Nggak bisa. Ada yang lain yang bisa dapat menyimpulkan materi kita? Ayo anak-anak. Nggak ada yang bisa menyimpulkan materi ini. Mananya? Jadi ngapain aja tadi? Ih, ya ampun, nggak ada orang loh. Mana ini? Berapa orang ini? Ya udahlah, Bapak tutup aja pertemuan kali ini. Jadi nanti dari soal-soal aja ya, kalian jawab apakah bisa dapat dilihat kalian mengerti atau tidaknya dari materi kali ini. Jadi langsung saja Bapak tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, selalu pakai masker. Kepada anak bapak-bapak semuanya, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nggak dengar? Dari segi tulisannya